Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Di dalam perjalanan hidup kita, janganlah kita mengawali lembaran hidup kita dengan pertumpahan darah. Ingatlah bahwa Tuhanlah yang menghidupkan dan mematikan. Mulailah hidup kita dengan sukacita dan damai dan bukan dengan pertumpahan darah. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkaulah pemilik kehidupan kami. Jagalah kami dari mara bahaya, bebaskanlah kami dari belenggu dosa, dan jadikanlah kami anak-anak-Mu yang mampu selalu mewartakan kerajaan-Mu dan juga penuh dengan sukacita menjalani persiaran hidup kami dengan bahagia. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku dan semuanya, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Di dalam permenungan hari ini kita kembali diajak untuk merefleksikan bagaimanakah kita mengawali hidup kita di dalam persiaran hidup kita. Apakah dengan marah-marah, dengan pertumpahan darah, ataukah dengan penuh kemalasan, ataukah dengan penuh caci makian, ataukah dengan penuh dengan saling menyalahkan. Hari ini kita diingatkan melalui pembacaan dari kitab Nahum. Nahum di dalam kitabnya menyampaikan sabda Allah, celakalah kota penumpah darah. Jika kita mengawali hidup kita dengan pertumpahan darah, dengan kebencian, dengan cemburu yang berlebih, dengan saling mencurigai, maka hidup kita pun hari ini, hari selanjutnya tidak akan pernah mengalami ketenangan. Ingatlah, serahkanlah hidup kita, segala karya dan aktivitas kita kepada Tuhan, sebagaimana dikatakan di dalam tanggapan Mazmur pada hari ini. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Hari ini kita diajak untuk berserah diri kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Marilah kita serahkan kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati karya dan aktivitas kita hari ini. Mari kita mulai dengan kedamaian, saling mengerti, saling memahami, dan bertindak bijaksana di dalam memilih hidup, di dalam memilih tindakan, di dalam memilih sesama, di dalam menghargai dan mengapresiasi sesama kita. Maka hari kita akan penuh dengan sukacita dan rasa syukur. Tetapi jika kita memulainya dengan kebencian, dengan saling menyalahkan, yang terjadi adalah hidup kita hari ini, hari selanjutnya penuh dengan ketakutan, kecemasan, dan juga selalu membuat kita tidak nyaman. Karena sesuatu yang dimulai dengan tidak baik mengandung konsekuensi, memiliki konsekuensi yang mesti kita tanggung. Karena jelas dikatakan sebagaimana Injil hari ini dalam Injil Matius, setiap orang akan dibalas setimpal dengan perbuatannya. Lalu bagaimana caranya supaya hidup kita tidak selalu menumpahkan darah? Yesus mengingatkan kepada kita, barang siapa mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Jelas dikatakan oleh Yesus di dalam Injil hari ini, setiap orang yang mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, lalu mengikuti Yesus. Artinya bagaimana? Mulailah kita belajar mengendalikan diri kita. Alangkah indahnya, alangkah sejuknya ketika kita bangun, kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat selamat beristirahat semalaman, dan kita pun memohon berkat-Nya. Semoga hari ini saya pun
Anda pun, kita semua menjadi berkat bagi orang-orang yang kita jumpai, dan pekerjaan kita mendatangkan berkat bagi keluarga kita. Sungguh menyejukkan ketika kita mulai dengan rasa syukur. Pastilah di dalam hidup kita hari ini pun dengan penuh kedamaian, dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh sukacita dan kebijaksanaan kita melaksanakan karya dan aktivitas kita. Mari kita belajar menyangkal diri yang biasanya bangun tidur langsung ngomel-ngomel, langsung memarahi, langsung curiga. Mari kita belajar berpikir positif demi kesehatan dan juga cara pandang yang baik. Lalu kita diajak untuk memikul salib kita. Kita tidak pernah diajarkan untuk lari dari masalah, untuk pergi tanpa menghadapi persoalan hidup. Dimanapun kita berada, selalu ada orang yang suka dan tidak suka. Setiap keputusan yang kita ambil, selalu ada yang setuju dan tidak setuju di dalam perjalanan hidup kita. Tetapi yang diingatkan ialah, beranilah kita memikul salib kita. Kita mesti menghadapi, bukan fokus pada persoalannya, tetapi bagaimana kita fokus untuk mencari solusi. Sehingga kita bisa memenangkan pertandingan di dalam hidup kita. Bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi semuanya demi kemuliaan Tuhan. Ketika kita mampu menyangkal diri, mengikuti kemauan fisik kita, kita sudah satu level lebih baik. Dan ketika kita mampu memikul salib kita, menghadapinya, itu menambah lagi kualitas kita. Dan ciri-ciri orang beriman ialah selalu mengikuti apa yang disabdakan Tuhan. Percuma kalau kita punya harta melimpah, kekayaan yang melimpah, jika besok kita mati, apa gunanya? Makanya kita diingatkan, mari kita belajar menyangkal diri, memikul salib kita, dan mengikuti apa yang disabdakan Allah melalui putranya, untuk selalu memuliakan Tuhan di dalam karya dan aktivitas kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita belajar untuk menahan diri demi sebuah kebaikan. Jangan apa yang kita pikirkan kita paksakan untuk dilaksanakan. Tetapi juga jangan karena ketakutan, karena rasa tidak enak, kebenaran kita urungkan untuk ditegakkan. Beranilah kita untuk menegakkan kebenaran. Beranilah kita untuk menegakkan apa yang menjadi lebih baik. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi kita semua dan menjadikan kita anak-anak terang. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, jika kita mengaku diri sebagai murid Kristus, maka setiap dari kita mesti berani menyangkal diri, memikul salib kita, dan mengikuti Dia yang menyelamatkan kita. Jangan awali hidup kita hari ini dengan percecokan, dengan rasa curiga, dengan pertumpahan darah, tetapi awalilah hari kita dari hari ke hari rasa syukur, rasa penuh berkat atas rahmat kehidupan dan kesempatan untuk berbagi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.